Zilla, what we got? Get that gun out of my face. You brought that for me? Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget yang pastinya akan seru. Film ini dirilis tahun 2025 dan tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang serif bernama John yang kala itu sedang dalam perjalanan menuju ke TKP penyanderaan. White female driver. White male passenger seat. Setibanya di sana, terlihat seorang wanita sedang disandera di dalam mobil oleh satu penjahat. John berusaha bernegosiasi secara baik dan ia berjanji akan menuruti kemauan si penjahat asalkan wanita itu dilepaskan sekarang. Namun saat negosiasi tengah berlangsung, si wanita tiba-tiba malah berontak hingga membuat si penjahat menembak perutnya. Dengan cepat, satu polisi anak buah John langsung melepaskan tembakan yang membuat penjahat tersebut akhirnya koit. Sedangkan untuk si wanita, ia beruntung masih selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Besok malamnya memperlihatkan John dan istrinya yang sedang tertidur pulas di dalam rumah. Namun tiba-tiba istri John terbangun karena ia melihat seperti ada orang yang berlarian di luar. Si istri segera membangunkan John hingga John mencoba mengeceknya keluar. Tapi saat dicek tidak ada satupun orang di luar dan John menganggap istrinya itu hanya sedang bermimpi buruk. Di hari selanjutnya ada 3 orang geng motor yang masuk ke dalam bank untuk merampok. Kemudian mereka menembakkan senjata ke atas lalu meminta kasir untuk memberikan semua uang yang ada di situ. Setelah mendapatkan satu kantong uang, ketiga geng itu bergegas pergi meninggalkan bank tersebut. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang agen bernama Raden yang baru mendapat laporan tentang perampokan bank barusan. Anak buah Raden sempat menjelaskan kalau ketua geng motor yang tadi merampok adalah seorang pria bernama Kyle yang merupakan buronan kelas kakap. Menurut informasi yang ia dapat, sekarang Kyle dan kedua temannya itu sedang menuju ke motel, jadi sebaiknya mereka gerbek saja di sana. Dengan cepat, Raden dan para anak buahnya langsung menuju ke motel yang dimaksud. Setibanya mereka di situ, Raden dan ketiga anak buahnya tidak masuk ke dalam, melainkan hanya menunggu di mobil. Tak berselang lama, datanglah kelompok Kyle. Namun ketika mereka hendak masuk ke dalam motel, tiba-tiba ada satu wanita berteriak kalau mereka sudah dikepung oleh polisi. Alhasil terjadilah aksi tembak-tembakan antara kelompok Raden dan 2 anak buah Kyle. Untuk Kyle sendiri, ternyata ia langsung melarikan diri sambil membawa sekantong uang yang tadi pagi ia rampok. Di tengah pertempuran, satu anak buah Kyle berhasil dihabisi, sedangkan satunya lagi berhasil dibuat tidak berdaya. Di sini Raden langsung saja menginterogasi orang tersebut dengan bertanya kemana perginya Kyle. Awalnya orang itu tidak mau bicara dan malah berkata tidak sopan kepada Raden. Namun setelah Raden memberikan siksaan cukup lumayan, akhirnya orang itu mengatakan kalau Kyle pergi ke peternakan miliknya di kota sebelah.
Raden yang mengetahui hal tersebut langsung mengajak para anak buahnya bergegas pergi ke sana. Di waktu yang sama memperlihatkan Kyle yang masih dalam perjalanan menuju peternakannya di kota sebelah. Namun selang beberapa saat tiba-tiba motor Kyle harus mogok hingga membuat perjalanannya akan sedikit terhambat. Adegan berpindah kepada Sheriff John yang baru tiba di kantornya. Tak lama bawahannya yang bernama David meminta izin kepada John untuk melakukan patroli rutin bersama anggota yang lain. Tentu John memberi izin hingga David dan anggotanya itu pun bergegas pergi. Satu jam kemudian adegan kembali kepada Raden dan 3 anak buahnya yang baru sampai di peternakan milik Kyle. Di sini Raden hanya menemukan istri Kyle saja, sedangkan untuk Kyle entah ada di mana. Alhasil Raden memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan istri Kyle, sedangkan dirinya akan mendatangi kantor sheriff terdekat untuk berkoordinasi. Singkatnya, Raden tiba di kantor sheriff dan ternyata sheriff di wilayah itu adalah John. Di sini Raden menjelaskan kalau dirinya sedang mengincar buronan bernama Kyle yang mempunyai peternakan di ujung jalan. Maksud kedatangan Raden yaitu meminta bantuan kepada John dalam menangkap Kyle. Sekarang Raden sudah menahan istri Kyle di peternakan dan ia yakin kalau sebentar lagi Kyle pasti akan datang. Mendengar hal tersebut, John menerima permintaan dari Raden. Namun ia tidak bisa membawa anggotanya mengingat mereka sedang berpatroli. Setelah itu, Raden dan John pun bergegas pergi ke peternakan untuk menunggu kedatangan Kyle. Kembali ke peternakan yang mana di situ satu anak buah Raden hendak melakukan anu-anu kepada istrinya Kyle. Untungnya John dan Raden keburu datang lalu menghentikan hal tersebut. John sempat emosi kepada anak buah Raden karena tidak sepantasnya ia melakukan hal itu kepada istri Kyle. Menurut John, istri Kyle tidak tahu apa-apa, jadi sebaiknya perlakukanlah dia secara baik. Raden sebagai atasan langsung meminta maaf kepada John atas perlakuan anak buahnya tadi. Kemudian ia mengajak ketiga anak buahnya untuk menggeledah seluruh tempat di peternakan ini. Sementara untuk John, ia diminta menjaga istri Kyle yang diketahui bernama Emily. Di sisi lain terlihat Kyle yang masih terdiam ketika motornya mogok di jalanan sepi. Beruntung tak berselang lama ada sepasang suami istri yang menaiki motor lalu menghampiri Kyle. Di sini si suami berniat baik yaitu membantu Kyle memperbaiki motornya itu. Namun ketika si suami memeriksa motor Kyle, Kyle malah mengambil motor orang tersebut lalu bergegas pergi. Kembali kepada John yang sedang bersama Emily istrinya Kyle. Di sini John bertanya apakah Emily tahu kalau Kyle suaminya adalah seorang buronan paling dicari. Emily menjawab tidak karena setahu dirinya Kyle hanyalah seorang ketua dari geng motor biasa. Kemudian Emily berterima kasih karena John telah menyelamatkannya tadi dari anak buah Raden. John menjawab selama ada dirinya Emily akan aman dan tidak akan ada yang menyakiti. Namun John juga meminta maaf sebab Emily harus ditahan dulu sebelum Kyle datang ke sini menyerahkan diri. Tak lama John dihubungi oleh istrinya hingga ia pun mencoba menelepon dulu di luar. Selesai berteleponan, John melihat ada satu motor datang dan jelas itu adalah Kyle. Dengan cepat John berteriak memberitahu Raden dan yang lain untuk bersiap karena Kyle sudah datang. Hingga setelah mereka semua bersiap, entah kenapa Kyle tidak masuk ke dalam seperti sudah tahu kalau di dalam ada polisi. Kemudian Kyle malah memutarbalikkan motornya lalu pergi dari tempat itu. Melihat hal tersebut, sontak Raden menjadi aneh sambil bertanya kepada Emily kemanakah perginya Kyle.
Emily menjawab kalau Kyle akan memanggil pasukan untuk membantai kelompok Raden, kecuali dengan John yang tadi sudah bersikap baik kepadanya. Setelah itu, Raden pergi keluar untuk mencari tahu bagaimana Kyle bisa mengetahui mereka ada di dalam rumah. Setelah diteliti, rupanya sedari awal Emily sudah memberi kode dengan mematikan kincir angin. Jadi jika kincir angin itu berhenti, tandanya di dalam rumah peternakan sedang ada bahaya. Kemudian Raden memerintahkan John untuk menghubungi anak buahnya agar bergabung sebab ia yakin Kyle akan membawa banyak sekali pasukan. Dengan segera John menghubungi David yang merupakan bawahannya agar cepat datang ke peternakan ini. Kemudian John bertanya kepada Raden memang kejahatan apa saja yang telah Kyle lakukan sampai ia dicap sebagai buronan kelas kakap. Raden menjelaskan kalau di kota sebelah Kyle dan gangsternya sudah sering kali menghabisi orang, bahkan polisi anak buah Raden juga banyak yang menjadi korban. Tak hanya itu, tadi pagi saja Kyle sudah merampok di salah satu bank di kota sebelah. Adegan berpindah kepada Kyle yang kini mendatangi markas bos mafia paling berkuasa di kota tersebut. Ketika masuk ke dalam, Kyle langsung ditodong oleh para anak buah si bos mafia sambil bertanya apa tujuannya datang ke sini. Kyle menjawab kalau dirinya ada urusan dengan bos mereka. Namun orang-orang itu malah mempermainkan Kyle hingga inilah yang terjadi. Di tengah pertarungan datanglah si bos mafia yang langsung menghentikan keributan tersebut. Lalu si bos mafia bertanya apa tujuan Kyle. Kyle mengatakan jika ia membutuhkan bantuan untuk melawan para polisi yang hendak menangkapnya. Sekarang para polisi itu sudah berada di peternakan Kyle sambil menyandra sang istri. Kyle Russ. Ask a favor. Lalu Kyle mengeluarkan semua uang hasil rampokannya, sambil mengatakan kalau semua uang itu akan menjadi milik si bos mafia jika ia mau membantu. Pada akhirnya si bos mafia menyetujui permintaan Kyle dan ia langsung mengutus beberapa anak buah terbaiknya untuk membantu Kyle. Just business. Maybe a day of reckoning for us. Kembali kepada John yang sedang mengobrol bersama Emily. Di sini Emily bercerita kalau setahu dirinya Kyle adalah orang baik walaupun sering berbuat kasar. Jadi sebenarnya saat ini Emily sangat kecewa ketika mendengar Kyle menjadi buronan kelas kakap yang suka menghabisi orang. Kemudian Emily meminta izin karena dirinya kebelet pipis. John memberi izin namun tentu ia harus dikawal karena ditakutkan Emily akan melarikan diri. Hey, she's gotta use the restroom. Selesai dari toilet, John menitipkan Emily kepada satu anak buah Raden yang mempunyai bewok. Sedangkan untuk John, ia akan mengobrol sebentar dengan Raden yang sedari tadi berjaga di luar. Let's go. Setelah John keluar, si bewok mengatakan kalau Emily sama saja seperti Kyle suaminya. Sebaiknya Emily jangan berpura-pura lugu sebab ia yakin Emily bukan wanita baik. Mendengar hal tersebut membuat Emily emosi hingga inilah yang terjadi. Akibat menghajar si bewok, Emily harus dicekik oleh teman si bewok yang tadi ingin menganu-anunya. Mendengar suara keributan, John kembali masuk lalu meminta orang itu agar melepaskan Emily. Namun orang tersebut malah menodong John sambil mengatakan jangan ikut campur. Tanpa disadari, rupanya Emily berhasil memegang pecahan piring lalu kemudian setelah orang tersebut koit, Raden pun masuk ke dalam dan ia dibuat terkejut saat melihat satu anak buahnya koit dengan sangat mengenaskan. Raden pun langsung mencekik Emily hingga membuatnya pingsan. Raden tidak menyangka padahal tangan Emily diborgol namun ia bisa menghabisi satu anak buahnya dengan mudah.
Kemudian Raden memerintahkan John agar membawa Emily ke lantai atas, sedangkan dirinya akan mengurus jasad anak buahnya itu. Lima menit setelahnya terlihat Emily yang sudah sadar dan sekarang diborgol keranjang yang ada di kamar atas. Di sini Emily mengatakan kepada John kalau sebaiknya John jangan terlalu percaya kepada kelompok Raden karena ia merasa mereka bukan orang baik. Lalu Emily meminta John agar mendekat sebab ia akan membisikkan sesuatu. Namun ketika John mulai mendekat, tiba-tiba setelah membuat John pingsan dengan sekuat tenaga, Emily mematahkan besi ranjang yang mengait ke borgolnya. Lalu Emily merampas senjata John sambil meminta maaf karena ia terpaksa harus melakukan hal ini. Selanjutnya Emily turun ke bawah dan menodong Raden dengan pistol milik John. Si bewok dan satu temannya sempat menghalangi Emily. Namun karena Raden yang menjadi sandera, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga ketika Emily akan membawa Raden keluar, tiba-tiba ia balik ditodong dari belakang. Ternyata orang tersebut adalah David, si polisi bawahan John. Alhasil Emily pun melepaskan Raden lalu ia kembali ditangkap. Di sini Raden memerintahkan si bewok dan satu anak buahnya untuk giliran menjaga Emily. Di waktu yang sama John baru sadar dari pingsannya dan ia pun langsung turun ke lantai bawah. Raden mengembalikan pistol milik John yang tadi sempat dirampas Emily. Lalu Raden mengatakan jika tidak ada David mungkin Emily sudah kabur. John pun berterima kasih kepada David sambil bertanya kenapa dia hanya datang sendirian. David menjawab kalau anggotanya yang lain masih berpatroli dan sebentar lagi mungkin akan menyusul. Setelah itu John, Raden, dan David naik ke lantai atas untuk menemui Emily. Namun ketika di sana, tiba-tiba ponsel Emily berdering dan saat diangkat, ternyata itu panggilan dari Kyle, suaminya. Dalam panggilan tersebut, Kyle meminta Raden dan yang lain untuk bersiap karena sebentar lagi dirinya akan datang. Dengan santai, Raden menjawab kalau ia sudah menunggu Kyle sedari tadi. Selang beberapa saat terlihat ada satu mobil yang datang. Raden yang mengira kalau itu adalah Kyle, ia pun memerintahkan semua orang untuk bersiap. Namun ternyata mobil itu bukanlah Kyle melainkan 3 orang pemburu hewan suruhan David. Di sini John bertanya kenapa David melibatkan warga sipil, memangnya kemana rekan David yang lain. David menjawab kalau ketiga pemburu itu mempunyai skill menembak yang lumayan jadi akan sangat membantu. Sedangkan untuk para polisi rekannya David, mereka tidak bisa datang sebab tengah menangani kasus yang lain. Seketika Raden ikut bicara dengan meminta John supaya tidak banyak komplain. Karena untuk menghadapi situasi seperti ini mereka membutuhkan fokus yang tinggi. Kemudian Raden mempersilahkan 3 pemburu itu masuk ke dalam untuk bergabung dengan si bewok dan satu temannya. 10 menit kemudian John menghampiri Raden yang sedang ngopi sendiri. Di sini John meminta izin untuk menyita semua ponsel dari masing-masing anak buah mereka termasuk David. Hal tersebut John lakukan untuk antisipasi barangkali saja di antara mereka ada yang berkhianat. Raden yang tidak mau berdebat, ia pun mengizinkan John untuk menyita ponsel mereka semua. Dengan cepat John mendatangi David yang sedang berkumpul lalu meminta mereka semua untuk menyerahkan ponselnya masing-masing. Yeah, that's a good idea. I want this shit back, Sheriff man. Roger that. Yeah. Thank you. Setelah semua ponsel terkumpul, John mulai memeriksanya satu persatu. Namun saat memeriksa ponsel milik David, John dibuat terkejut karena banyak sekali panggilan dari David kepada istrinya John. Bahkan di sana juga ada percakapan mesra hingga sudah jelas kalau David telah berselingkuh dengan istrinya John. Seketika John menjadi murka lalu menghampiri David. John bertanya kenapa David tega melakukan hal itu padahal John sudah menganggap David seperti saudaranya sendiri. Si koplak David menjawab kalau istri John sangat cantik hingga sering membuatnya anu.
Jelas John langsung naik darah hingga terjadilah perduelan di antara mereka berdua. Di tengah perduelan itu, tadi sangka si bewok dan satu temannya malah membawa Emily keluar secara diam-diam. Ternyata si bewok dan satu temannya berniat meminta tebusan kepada Kyle. Raden yang menyadari hal tersebut, ia pun langsung meminta John dan David berhenti bertengkar lalu mengejar si bewok. Hampir saja si bewok dan temannya berhasil kabur dengan mobil jemputan. Namun beruntung Raden langsung melesatkan tembakan hingga terjadilah aksi baku tembak. Pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh kelompok Raden hingga mereka dapat kembali merebut Emily. Namun meskipun begitu, satu pemburu teman David harus menjadi korban dan satunya lagi terluka parah. Di sini David meminta izin kepada Raden untuk membawa temannya yang terluka ke rumah sakit. Namun Raden tidak mengizinkannya karena sebentar lagi pasukan Kyle pasti akan segera datang. John yang tidak tega melihat pemburu itu kesakitan, ia pun mencoba merundingkan dulu hal tersebut dengan Raden. Setelah cukup lama berunding, akhirnya Raden mengizinkan orang itu dibawa ke rumah sakit asalkan David jangan ikut. Alhasil orang tersebut dibawa ke rumah sakit oleh satu temannya yang masih sehat walafiat. Setelah itu, David berterima kasih kepada John karena telah mau berbicara kepada Raden. Tak lupa David juga meminta maaf karena sudah berselingkuh dengan istrinya John. John mengatakan kalau ia sudah ikhlas. Tapi setelah kekacauan ini berakhir, John meminta David membawa istrinya pergi dan jangan pernah menginjakan kakinya lagi di kota ini. Apabila hal tersebut sampai dilakukan, maka John tidak akan segan menghabisi mereka berdua. Tak lama setelah itu, Kyle dan pasukan pun mulai berdatangan, sedangkan di dalam rumah hanya tersisa Raden, John, dan juga David. Menyadari hal tersebut, Raden memerintahkan John dan David agar bersiap karena sebentar lagi peperangan akan dimulai. Namun bukannya bersiap, David malah memilih kabur melalui jalan belakang karena tak ingin mati sia-sia. Alhasil yang tersisa kini hanya tinggal Raden dan juga John. Sebelum berperang, Kyle berteriak dari luar meminta Raden agar menyerah saja. Namun jelas Raden menolak karena bagaimanapun yang terjadi, ia akan tetap melawan Kyle. Sementara itu, Emily meminta John agar sebaiknya pergi saja dan ia tidak ingin melihat John mati di tangan Kyle suaminya. Akan tetapi John menolak lalu peperangan pun dimulai. Di tengah peperangan, dua anak buah Kyle berhasil masuk ke dalam. Namun untungnya John dan Raden dapat menghabisinya. Kemudian Raden meminta John agar melawan anak buah Kyle yang masih tersisa. Sedangkan dirinya akan memancing Kyle masuk ke dalam gudang. Karena John hanya seorang diri, ia dibuat kewalahan oleh anak buah Kyle yang masih tersisa. Melihat hal tersebut, Emily yang merasa kasihan meminta John agar melepaskan borgolnya dan ia berjanji akan membantu John. Setelah borgolnya dilepaskan, datanglah dua anak buah Kyle yang tersisa hingga Emily dan John langsung menghabisi mereka. Adegan berpindah kepada Kyle yang tengah mengejar Raden masuk ke dalam gudang, lalu terjadilah aksi tembak-tembakan. Aksi itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Kyle dapat menghabisi Raden.
Selanjutnya, Kyle pergi ke rumah untuk melihat kondisi Emily. Setibanya di dekat rumah, Kyle berteriak memanggil Emily sambil bertanya apakah di dalam masih ada musuh. Emily menjawab tidak ada, yang padahal di sampingnya masih ada John yang terluka. Di sini Emily meminta John agar jangan pernah keluar, sedangkan dirinya akan sebisa mungkin mengajak Kyle pergi dari sini. Saat bertemu, Emily langsung memarahi Kyle karena ia merasa telah dibohongi. Emily tidak menyangka Kyle telah menjadi buronan kelas kakap yang pasti akan membahayakan hidup Emily. Namun Kyle yang masih dalam mode perang, sontak ia pun emosi dan terjadilah adu cekcok. Tak lama, John tiba-tiba muncul sambil menodongkan senjata kepada Kyle. John meminta agar Kyle menyerah karena ia akan memprosesnya secara hukum. Sambil tertawa, Kyle menjawab jika ia tidak mau memang apa yang akan John lakukan. Kemudian Kyle berjalan mendekati John hingga ketika mereka akan saling menembak, tiba-tiba ternyata yang menembak Kyle barusan adalah Emily. Setelah itu, Emily memeluk Kyle yang sekarat sambil meminta maaf karena ia terpaksa melakukan hal ini. Emily sudah sangat kecewa terhadap Kyle yang selalu berbohong serta berbuat kasar kepada Emily. Jadi untuk sekarang Emily lebih memilih menyelamatkan John, ditambah Emily juga mulai jatuh hati kepada John. Setelah Kyle koit, John menghampiri Emily lalu mengajaknya pergi. John berjanji setelah berpisah dengan istrinya nanti ia akan menikahi Emily karena rupanya John juga jatuh hati kepada Emily. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Ibrahimovic.